Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Sur. Suatu hari, saat keadaan di Makkah sudah tidak aman bagi kaum muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslim Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Setelah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memulai perjalanan hijrahnya secara diam-diam, ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berita hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaumnya sampai kepada kaum Quraisy yang membuat mereka geram dan hendak mengejar serta menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaumnya. Oleh sebab itu, kepergian dari Makkah membuat kaum Quraisy berlomba mencari keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hijrah terlebih dahulu bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laba-laba membuat sarang di pintu gua, dan burung merpati membuat sarang serta bertelur di sana. Keajaiban ini membuat orang Quraisy yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berpikir bahwa tidak mungkin keduanya masuk ke dalam gua, karena jika mereka benar ada di dalamnya, maka sarang laba-laba dan telur burung pasti sudah rusak. Salah seorang Quraisy menyarankan untuk masuk ke dalam gua, tetapi Umayyah bin Khalaf berkata, jika Muhammad masuk, pasti sarang laba-laba sudah rusak. Dan jika di dalam gua terdapat binatang atau ular, pasti berbahaya bagi kita. Saran Umayyah ini memberikan dampak besar sehingga mereka memutuskan tidak masuk ke dalam Gua Sur, padahal jejak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berhenti di sana. Jika bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan laba-laba membuat sarang dan burung membuat sangkar serta bertelur di sana, maka akan sangat mudah bagi mereka menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur merasa sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran kaum Quraisy. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka melihat ke bawah, pasti akan melihat kita. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya seraya berkata, jangan khawatir, kita tidak sendirian. Allah selalu bersama kita dan akan melindungi kita. Jika mereka masuk lewat pintu ini, kita bisa keluar melalui jalan lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk ke arah belakang gua. Kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Sur ini digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah satu dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, dan memperkuatnya dengan bala tentara, malaikat, yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qs. At-Taubah 40. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada umat muslim keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dihadapkan pada situasi genting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik untuk senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi kehidupan, termasuk situasi genting. Di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu dipenuhi kegelisahan, dengan tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya. Dengan keyakinan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang tidak dapat dijangkau akal manusia yang terbatas. Kisah ini menjadi salah satu tuntunan yang diperlukan seseorang dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam menjalani kehidupannya.